Oke, jadi pekan kemarin kita sudah membahas mengenai vektor secara umum ya. Secara umum kita sudah tahu bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan pada notasi vektor yang umum digunakan itu adalah notasi vektor pada koordinat kartesian, di mana vektornya diterjemahkan melalui komponen pada setiap sumbu, baik itu sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z ya. Nah, jadi ada 3 komponen. Bisa kita lihat nih, 3 komponen ini maksudnya gimana? Misalkan ada sebuah vektor 2i, 3j, min k. Nah, di mana i itu adalah suatu bilangan, suatu notasi yang mengidentifikasikan sumbu X, sedangkan J mengidentifikasikan sumbu Y, dan K mengidentifikasikan sumbu Z. Maknanya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada vektor seperti ini, kita lihat di sumbu X-nya itu 2. Oh, berarti dari titik origin atau titik 0, 0, 0 ini ya, geser ke kanan, karena sumbu X kanan kiri ya. Dan positif nilainya, berarti ke kanan. 2 satuan, misalnya meter ya, 2 meter nih ke kanan. Titikin aja dulu 2. Lalu di sumbu Y-nya 3. Nah, sumbu Y kan depan belakang ya. Nah, karena dia positif berarti ke depan. Nah, titik 3. Nah, titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y yang tadi kita kasih tanda di sini misalnya ya. Nah, sekarang urusannya sumbu Z nih. Atas bawah ya. Minus K. Nah, kalau misalnya nggak ada angkanya berarti dia 1 ya. Berarti turun ke bawah 1. Nah, ini juga dari titik ini ya, dari titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y tadi, tinggal turun 1 meter gitu ya. Nah, titik akhirnya ini kita hubungkan dari titik origin atau titik 0,0,0 tersebut, kita hubungkan. Nah, ini adalah vektor A. Jadi dari titik 0,0,0 sampai ke titik akhir tadi, akhir pertemuan ya. Nah, ini notasi vektor. Ada juga notasi pada koordinat silinder dan polar. Juga kita membahas mengenai vektor 2 dimensi dan cara mengkonversinya ya. Di mana vektor 2 dimensi ini memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah yang diterjemahkan dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Yang kedua yang diterjemahkan melalui nilai dan arah. Nah, jadi kita bisa ubah nih dari bentuk pertama ke bentuk kedua maupun sebaliknya gitu ya. Ya, ini tekniknya juga udah kita bahas minggu lalu ya. Sekarang kita coba latihan beberapa soal ya. Nah, ini pemanasan. Nah, saya akan buatkan beberapa contoh latihan ya. Yang pertama ini latihan mengkonversi dari bentuk vektor misalnya X I plus YJ menjadi R sudut theta. Nah, contoh ya latihan yang pertama misalnya minus 10 I plus 2 J. Nah, yang kedua 2I plus 7, ini jangan plus, minus 7J. Oke, itu. Terus yang kedua, latihan kita mengubah dari bentuk nilai dan arah menjadi komponen ya. Nah, seperti ini. Yang pertama 20 dengan sudut 150 derajat. Yang kedua 15 dengan sudut minus 60 derajat.
Oke, kita akan bahas dulu ya, biar nginget-nginget lagi. Setelah ini saya akan berikan challenge ke kalian. Kita bahas dulu nih. Yang pertama, yang sebelah kiri dulu. Oke, minus 10i plus 2j. Kita mau ngubah menjadi, nah ini nilainya, dan sudutnya ya, derajat. Nah, untuk mencari nilai seperti biasa, R sama dengan, kita pakai Pitagoras ya, akar dari minus 10 kuadrat ditambah ditambah 2 kuadrat ya. Nah, oke, siapkan kalkulatornya. Siapkan kalkulatornya. Hitung, silakan hitung berapa nih. Akar dari 10 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 10, anggaplah 10,2 ya. Kalian udah pegang kalkulator belum? Halo, halo? Udah, Pak. Kalkulator dari HP paling, Pak. Udah, Pak. Gak apa-apa, yang penting saintifik. Oh ya, kalau misalnya kalian, tapi mendingan kalkulator biasa aja lah. Kalau misalnya kalian, karena kan kalian nggak boleh pakai HP ya, kalau misalnya ngitung nanti misalkan ketika ujian atau apapun. Kalian harus punya kayak kalkulator saintifik, itu wajib ya hukumnya ya. Nggak wajib, harus ya. Kalau enggak kalian nanti ujian nggak boleh bawa apa-apa kan, nggak boleh pakai HP, terutama ujian offline. Kalau online mah rada-rada susah ya. Ya, jadi kalian mesti punya. Nah, walaupun misalnya kalian tetap pengen ya di HP pengen punya kalkulator saintifik gitu. Nah, ada beberapa aplikasi yang tentunya kalau yang enak sih yang bayar ya. Yang berbayar karena nggak ada iklan dan fiturnya juga bahkan lebih canggih daripada kalkulator saintifik. Nah, saya sarankan pakai Hyper Calculator Pro. Nah, itu paling cuma berapa belas ribu kalau bayar juga. Nah, itu fungsinya sama ya, sama ya minimal fungsinya sama dengan kalkulator saintifik yang kalian bisa beli harganya hampir 300.000 gitu. Jadi ya silahkan gunakan, manfaatkan ya kalau misalnya pengen pakai HP. Oke, ini 10,19 sekian kan? Kita bulatkan aja ya, 10,2. Selanjutnya kita cari tetanya. Nah, cari tetanya gimana nih? Kita gambarin dulu ya. Kita gambarin dulu enaknya kalau misalnya kalian pusing gitu. Kita gambarin dulu, dia itu dari titik origin ya. Minus 10. Oh, berarti ke kiri nih. Nah, minus 10 dan juga plus 2. Nah, plus 2 ke sini. Oke, jangan kayak gini deh. Kita gambarinnya titik aja dulu. Ini minus 10, lalu 2. Nah, titik pertemuan antara minus 10 sama 2, nah ini adalah vektornya. Ya, ini adalah vektor tersebut. Nah, kita mau terapkan berapakah derajat yang dimiliki. Nah, derajat itu definisinya yang mana nih? Yang ditanya nih, si theta ini tuh berapa sih? Dari mana ke mana gitu. Nah, theta ini dia adalah sudut yang dibangun antara vektor dengan sumbu X positif. Jadi tetanya tuh semua dari sini sampai sini. Nah, ini adalah theta yang mau kita cari tahu. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Nah, terus, nah kita gimana nih cara nyari tetanya? Gimana cara nyari tetanya? Pakai trigonometri. Gimana tuh? Tangan min 1. Yang trigonometri. Ya, Gimana?
Lah, emang bisa langsung tahu tetanya berapa? Bisa langsung tahu nggak? Ayo. Nah, segitiga yang kita miliki itu bisa kalian cara melihatnya bisa dua cara yang berbeda ya. Saya zoom deh biar lebih jelas. Nah, kan kayak gini nih vektor kalian ya. Segitiganya yang mana? Kalian bisa mikir atau melihat bahwa segitiganya tuh yang bawah nih. Ataupun yang atas. Ini boleh-boleh aja ya. Kalau kamu mikirnya segitiga yang diarsir atau yang tidak diarsir, sama-sama aja kok. Sama-sama aja. Misalkan kalian melihatnya itu segitiga yang tidak yang diarsir nih. Nah, kalian kalau misalnya melihatnya segitiganya yang tidak diarsir, maksudnya yang bawah ya. Kalian anggaplah ini suatu sudut dulu nih, alfa, sudut bantu yang bisa kita cari tahu. Gitu. Nah, tetanya yang mana? Tetanya itu yang ditanyakan sudut dari vektor sampai ke sumbu X positif. Nah, ini adalah teta. Semua nih dari sini sampai sini. Itu lebih dari 90 derajat ya. Gitu, jelas? Sampai sini jelas? Jelas nggak sampai sini? Jelas, Ya, Pak. Pak. Jelas, Pak. Nah, Jelas, jadi dari sini kita dapat hubungan bahwa alfa ditambah theta sama dengan berapa? 180 derajat. 180 derajat. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, yang bisa dicari, ini yang bisa dicari. Gitu. Berapa tetanya? Alfanya. Ya kan kita udah tahu. Depannya itu berapa? 2 ya. Nah, Ya. ini sampingnya ini, ya kan karena kita ngelihatnya ini segitiga, nggak usah kasih minus lagi ya. Kita ini 10 aja. Kayak gitu. 10 satuan. Ya karena kita kan ngelihatnya bukan minus plusnya. Kita lihatnya panjangnya berapa gitu ya. Panjang segitiganya berapa. Panjang si ini nih dari sini sampai sini itu berapa gitu. 10 gitu. Nah, di mana si alfanya kita bisa hitung bahwa alfa sama dengan depan sudut, enggak langsung. Jadi alfa sama dengan, nah ini ada hubungannya sama depan sudut sama samping sudut ya. Depan, ini samping. Apa yang hubungannya depan sama samping? Tan theta, tan alfa ya. Tangan, Pak. Tangan itu depan dibagi Samping. demi sami desa. Nah, yang terakhir kan tangan ya, desa. Depan dibagi samping. Nah, dari sini kita tahu bahwa tan alfa sama dengan depannya Depan 2 bagi Dua sampingnya per 10. Berarti alfa sama dengan tangan pangkat Oh. min 1 dari 2 per 10. Nah, ini pakai kalkulator lagi. 11,3 di sini. 11,3 ya. Nah, ini 11,3 derajat gitu. Nah, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah si tetanya. Ya udah pakai persamaan yang tadi bahwa alfa ditambah theta sama dengan 180 derajat. Ini 11,3 derajat ditambah theta sama dengan 180 derajat. Berarti gimana? Dari sini kita tahu bahwa tetanya sama dengan 180 derajat dikurangi 11,3 derajat. Sama dengan berapa nih? 168,7 derajat. Nah, jadi udah ketahuan nih. R-nya 10,2, terus tetanya 168,7 derajat. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kita latihan lagi.
biar lebih mantap pemahamannya. Ini nanti aja ya, kita di bawah aja lah ini nanti. Sekarang nomor 2. Nah, 2i minus 7y. Nah, ini gimana nih? Kita cari tahu berapa R-nya, cari tahu berapa tetanya. R, gampang, R mah. Sama dengan akar dari 2 kuadrat. Kuadrat. 2 kuadrat tambah 7 kuadrat. kuadrat. Berapa nih? Langsung. Dua 2,7 Pak. Oh, yang benar. Awas ya, pakai kalkulator itu jangan 7. asal. Ini nih ya, contohnya nih. Misalnya kalian pakai kalkulator kayak gini. Mencet nih, 2 kuadrat. Nah, minus 7 kuadrat. Nah, ini salah nih. Nggak boleh kayak gini. Ngerti nggak di mana salahnya? Berarti Pak. 7,2. Nah, yang dikuadratin itu minus 7-nya gitu loh. Ini ditambah. Jadi kalian kalau pakai kalkulator, nah misalnya pencet nih 2 akar dari 2 kuadrat ditambah, nah ini harus pakai dalam kurung dulu. Minus 7, baru kurung tutup terus dikuadratin gitu. Itu caranya ya, jadi jangan sembarangan pakai kalkulator. Jadi kan ini kalau dikuadratin jadi plus ya. Minus 7 dikali minus 7 kan. Iya, Pak. Jadi berapa nih hasilnya? Hasil 7,28. 7,28. Kita bulatkan aja ya, 7,3. Oke, ini udah dapat 7,3. Sekarang nyari tetanya, kita gambarin dulu seperti biasa. Pertama, nah ini kayak gini. Pertama dia ke kanan 2 satuan. Lalu ke bawah 7 satuan. Ini minus 7, ini 2. Nah, berarti ini ya titik akhirnya. Kita tarik nih garis dari titik origin sampai titik pertemuan tadi. Nah, kita tahu panjangnya 7,3. Sekarang berapa sudutnya nih? Nah, sudutnya berarti yang mana yang ditanya? Antara si garis tadi ya, garis tadi dengan sumbu X positif. Nah, dengan sumbu X positif nih. Tapi harus, oh ya, satu kaidah lagi yang saya lupa kasih tahu ya. Perhitungan sudut harus kan ini ya, awalnya kan dari sini. Perhitungan sudut itu harus berlawanan arah jarum jam. Jadi sudut yang kita cari bukan ini nih, bukan. Tapi harus berlawanan arah jarum jam. Kalau tadi kan searah jarum jam ya, di sini ke sini gitu ya. Harus berlawanan arah jarum jam. Harus kayak gini. Nah, ini adalah theta yang kita cari. Gitu. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas Ya, Pak. harus berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif. Itu adalah sudut ya, definisi sudut. Nah, tapi yang kita tahu kan ya segitiga ini, gitu kan? Segitiga ini ya kita anggap aja ini sudutnya alfa, gitu. Hubungan antara theta sama alfa gimana? 360 derajat sama dengan theta ditambah Alfa. Nah, ini ingat ya 360 ya, satu lingkaran penuh. Gimana? Sampai sini masih bisa ngikutin? Bisa Pak. Bisa, Pak. Yang lain gimana? Kalau ada yang bingung langsung aja tanya ya. Maaf, Pak. Oke. Di sana agak delay, Pak. Agak delay. Kalau delay coba kalian matiin aja videonya ya. Mungkin kalau delay itu bisa jadi karena koneksinya. Tapi yang lain gimana? Ada yang ngerasa delay juga nggak? Sama Pak, kayak patah-patah dikit Pak. Iya Pak,
Pak, delay. Apa tah? Coba Iya, kalian Pak. di off cam aja semuanya ya. Coba off cam semua. Off cam semua, mungkin dari situ. Masih delay gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, Pak. Aman, Pak, aman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalian nggak mesti ini ya. Untuk perkuliahan fisika nggak harus nyalakan kamera ya, nggak apa-apa. Yang penting kuliahnya kalian bisa terima dengan lancar ya. Karena emang kerja keras kalau misalnya harus on kamera internetnya. Internetnya masih Baik, kerja Pak. keras. Terima kasih. Oke. Jadi ada yang mau bingung sampai sini atau enggak ada? Lanjut Kalau aja. enggak ada, Pak. kalau enggak ada kita lanjut. Kalau enggak ada kita lanjut. Nah, atau nah ini bisa juga ya si theta ini kan ini pasti nilainya lebih besar, si theta ini kan pasti nilainya lebih besar daripada 270 derajat ya. Nah, kalau sampai sini kan kuadran 3 270. Nah, ini pasti lebih dari 270 derajat. Nah, cara untuk menyampaikan theta juga bisa kita searah dengan jarum jam seperti ini, tapi nilainya negatif. Gitu. Nantilah ya terakhir. Jadi bisa juga seperti ini, bisa juga searah jarum jam tapi negatif. Jadi bisa juga nanti theta itu sama dengan negatif alfa gitu. Nantilah ini ya, kalau kita udah beres ngerjain yang paling umum dulu. Oke, nah sekarang kita cari berapa nih alfanya. Alfanya berapa? Lihat aja segitiganya. 7. Lihat aja segitiganya ya. Nah, depannya berapa? 2. 2. Depannya ingat ini, yang ini nih. Oh, berarti X. Kan sudutnya ini, coba lihat. 7 berarti. Dari sini sampai sini 7, panjangnya berapa nih? Lihat 7 ya yang minus ini ya. 7, Pak. Yang ini nih. Ini kan 7. Jangan kebalik ya, walaupun ini di sini 2, tapi kan kita lihat panjangnya. Nah, panjang dari sini Ya, sampai Pak. sini kan 7. Salah, Pak. Pakai tangan ya. Terserah nih sebenarnya mau pakai tangan bisa, pakai sin bisa, pakai cos bisa. Tapi ya pakai tangan aja lah. Yang paling umum. Tangan alfa sama dengan depan sudutnya ini nih, 7 ya. Sampingnya kan ini dari sini sampai sini, 2. Berarti 7 per 2. Nah, berarti alfanya sama dengan tan pangkat min 1 dari 7 per 2. Berapa derajat? 74,05. Ada komanya enggak? Koma berapa? 0,05. 0,5. Oke, jadi untuk mencari tahu theta ya tinggal dikurang itu ya, 360 dikurangi 74,05 berapa? $285,95, Pak. Ini 285,95 derajat. Udah ketahuan 285,95 derajat. Gitu ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nah, jadi untuk merepresentasikan theta karena dia kuadran 4, boleh seperti ini, boleh juga menggunakan sistem minus. Jadi kalau misalnya ada sudut nih ya, sudutnya itu di kuadran 4 kayak gini. Ini alfa gitu. Nah, ya jangan alfa dulu. Pokoknya sudutnya seperti inilah ya. Nah, kan umumnya kan kita ngitung harus dari sini, dari sumbu X positif ya, terus diputar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, sudutnya kan harusnya ini. Nah, tapi kita juga bisa merepresentasikan angkanya dengan cara searah jarum jam.
Tapi kalau searah jarum jam harus negatif gitu ya, nilainya negatif. Kalau misalnya arahnya ke sini, nilainya positif gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kasusnya yang tadi, ini kan kita udah tahu alfa sudutnya ya. Jadi bisa jadi nih bahwa sudutnya itu adalah si tetanya itu, ini kan teta. Dari sini sampai sini teta. Teta itu sama dengan minus alfa. Jadi bisa jadi ini tuh bisa aja nilainya 285,95 atau bisa juga kita tulis ini tuh minus 74,05 derajat. Sama-sama aja. Ya, kalian bisa jawab seperti ini, bisa jawab seperti ini. Yang penting nggak boleh bingung. Nah, misalnya ada soal kayak gini nih. Nah, ini tuh maksudnya gimana gitu. Nah, ini maksudnya gimana minus 60 derajat? Ya berarti dia itu sama artinya ya ketika kita memutarkan sudut searah jarum jam, jadi ke bawah gitu ya, muterin sudutnya. Jadi ini adalah sumbu X positif. Kalau 60 derajat biasa kan ini ya, ini 60 derajat. Tapi kalau minus 60 ke bawah gitu, ya ke ini searah jarum jam putarannya. Nah, ini minus 60 derajat. Nah, begitu ya maknanya. Oke, kita sekarang kerjain yang ini. Kalian nyatetnya udah belum? Sambil dicatat ya. Belum, Pak. Bentar Pak, sambil nyatet. Belum, Pak. Bentar, Belum, Pak, Pak. lagi Latihan. baru Ya, Pak ya. Harus latihan, kalian harus menyerap sekaligus mencatat. Karena dosen-dosen yang lain itu nggak ngasih kalian waktu buat nyatet. Jadi harus ngelatih nyatet cepat nih. Dilatih. Sambil diresapi ya, sambil nyatet, sambil diresapi. Ini kalau ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti langsung tanya. Oke? Udah belum? Udah Pak. Udah Pak, udah Pak.
Nah, sekarang latihan soal yang kedua. Nah, nomor 1 di sinilah. Ini kita tahu R-nya 20, sudutnya 150 derajat. Nah, strateginya kita gambarin dulu nih. Jadi, ini titik origin. Panjangnya 20, sudutnya 150 derajat. Nah, seperti biasa, kalau positif berarti dari sini berputar berlawanan arah jarum jam karena positif. Nah, karena ini adalah 90 derajat, berarti lebih dari 90 derajat ya. Dan ini adalah 180 derajat. Nah, kurang dari 180 derajat. Nah, biar tepat, kalian harus presisi nih. Karena ini 150 derajat, kalau dikurangi 90, sisanya berapa? Berapa? 60. Nah, berarti 60 derajat dari sini nih. Jadi dari sumbu Y, 60 derajat. Jadi sekitar seperti ini. derajat ya. Ini 60 derajat di sini. Nah, panjang dari sini sampai sini dia itu 20 nih. Begitu. Nah, dari sini sampai sini 150 derajat. Saya gini aja lah ya gambarnya. Ini 90 derajat, yang ini 60 derajat. Atau sama dengan 150 derajat. Oke, jelas? Jelas, Pak. Nggak? Nah, setelah ini Jelas, kalian Pak. bikin segitiga. Segitiganya boleh segitiga bawah, boleh juga segitiga atas. Mau yang mana? Kalau segitiga yang bawah kayak gini bentuknya. Kalau segitiga atas kayak gini bentuknya. Mau yang mana? Yang atas atau yang bawah? Atas aja, Pak. Atas, boleh. Atas. Nah, berarti Enaknya di atas, Pak. ini ya, segitiga yang ini. Nah, lihat nih segitiga yang ini. Lihat segitiga yang ini. Dia memiliki di sini ya anggaplah X, di sini dia memiliki Y ya. Nah, itulah yang kita cari tahu. Nah, dia punya di sini titik X dan di sini titik Y. Nah, gitu ya. Berarti, nah ini kan sudutnya nih. Berarti ini adalah depan. Yang ini adalah miring ya. Yang 20 itu miring. Yang ini adalah samping. Samping. Jelas? Jelas, Pak. Nah, tugas kita mencari berapa nilai X, berapa nilai Y. Nah, tugasnya gitu. Karena kan kita pengen tahu ya, ini tuh berapa I. Ini adalah X-nya ya. Berapa J. Ini si Y. Berapa nih nilai X sama nilai Y. Nah, kita lihat segitiganya lagi. Kalau mau digambar lagi nggak apa-apa, biar lebih clear ya. Biar lebih jelas, tapi enggak juga nggak apa-apa. Mestinya sih enggak juga nggak apa-apa. Biar udah cukup jelas sebenarnya. Nah, ini 60 derajat. Nah, ini yang samping itu adalah Y ya. Nah, yang ini adalah X. Ini 20. Oke? Jangan ketuker ya. Ini mungkin bingungnya ketuker-tuker Y sama X-nya atau depan sama sampingnya. Pokoknya yang dari sini sampai sini ya, itu kan sumbu Y gitu kan. Terus dari sini sampai sini sumbu X. Intinya kalau sumbu X itu kanan kiri, kalau Y itu atas bawah vertikal gitu ya. Kalau Y vertikal, sumbu X itu horizontal. Nah, sekarang gimana caranya dapetin X sama Y?
ya pakai identitas trigonometri lagi ya, entah itu sin, cos, atau tan. Nah, kalau misalnya pakai sin, bisa nggak? Depan dibagi miring, demi. Sin 60 derajat sama dengan depannya. X miringnya 20. Gitu. Oh, bisa nih dapetin X. Kan? Terus kalau pakai Y gimana? Pakai cos. Oh, berarti cos 60 derajat sama dengan Y Y per samping 20. dibagi miring 20. Ini kan cara jadul ya, cara jadul. Cara yang agak repot lah, agak repot. Ini ya, gak apa-apa lah, saya jelasin dulu cara yang paling ininya ya, yang utamanya seperti ini gitu. Jadi kita tahu bahwa ini geser ke bawah. Bahwa X itu adalah 20 dikali sin 60 derajat. Berapa nih? 20 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Oke, koma-komaan aja biar enak. 20 dikali sin 17,4. 3 Pak. 17,32 ya. Yang 32. 32 Pak. Langsung aja ya. Ini 17,32. Berarti Y sama dengan 20 dikali cos 60 derajat. Ini pasti 10. Coba kalian hitung. 10 enggak nilainya? Cos 60 itu setengah ya. Ini udah pastilah 10. Oke? Pak, 10. Sama ya? 10. Oh ya udah, berarti ini adalah kita lihat nih X-nya, dia jangan langsung tiba-tiba plek 17,32 ya. Terus yang ini Y-nya langsung aja berapa tadi? 10. 10, Pak. 10, Pak. Nah, ini kita harus perhatiin lagi, ini sumbu X-nya ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus sumbu Y-nya itu ada di atas atau ada di bawah gitu. Harus diperhatiin benar-benar tuh. Nah, ini yang minus mana? Yang X atau yang Y? X, Pak. Yang X. Nah, ini tinggal dikasih minus gitu. Gitulah cara utamanya ya. Nah, tapi cara yang nggak utama gimana? Cara yang nggak utama, kita perhatiin lagi segitiga ini ya, yang atas. Yang atas ya, yang atas. Nah, nggak usah perhatiin segitiganya lah. Perhatiin panahnya aja nih, yang warna merah ya. Panah yang warna merah. Sama ya seperti yang saya jelaskan waktu itu pakai cara cepat ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari X, ya berarti si panahnya ini, itu anggap kalian, pulpen kalian misalnya, dirotasikan ke sini. Itu kegeleng atau enggak sudutnya. Kalian imajinasikan sudut ini orang atau apalah ya, suatu benda gitu. Kegeleng enggak? Kalau enggak kegeleng, pakai sin. Berarti X sama dengan 20 dikali sin 60 derajat. Terus, nah kalau nyari Y, berarti panahnya kita rotasiin ke arah yang kita cari gitu kan, ke arah Y. Nah, sudutnya, sudut 60 derajatnya kegeleng apa enggak? Lindes, Pak. Kelindes ya. Kalau kegeleng, kalau kelindes harus pakai cos 20 cos 60 derajat. Sama enggak? Sama ya, Pak. tuh dari rumusnya aja sama. Nah, gitu ya. Ini cara cepet banget. Nah, tinggal perhatiin aja kalau sumbu X-nya ke kiri, oh berarti negatif gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Itu kan ada yang sudut 90, Pak. Itu dari mana, Pak, 90-nya, Pak? Bisa difaktorin kayak gitu? Nah, itu 90 itu kan sudut yang kita tahu ini nih, 150 derajat. Kita cuma pengen lihat aja di segitiga yang kita acu itu sudutnya berapa gitu kan. Buat ngitung berapa depan sama samping segitiga tersebut harus tahu sudut ini kan.
Ya enggak? Ya, betul, Pak. Bukan 150 derajatnya, tapi sudut ininya nih, yang di sini. Jadi cuma sekedar bantu bahwa 150 derajat merupakan 90 ditambah 60 derajat gitu. Gimana? Baik, Pak, paham. Jadi yang kita cari itu, yang bukan yang kita cari ya, sudut yang kita perlukan untuk mencari si X sama Y ini adalah sudut yang ini gitu. Nah, sudut ini teh berapa? Yang saya buletin itu berapa? Berarti kan 90 ditambah 60 derajat gitu, untuk mencapai 150 derajat. Oke ya. Misalnya ini misal aja ya. Misalnya 200 sudutnya itu 290 derajat. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau 290 kan dekatnya sama 270 ya. 270 derajat. Nah, ingat-ingat. Itu kalau udah ngomong di mute aja langsung ya. Kalau udah bicara langsung mute. Claudio. Kalau mau nanya lagi, unmute lagi gitu ya. Nah, kan ini 90 derajat nih. Sampai sini 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat. Nah, 290 sebelah mana? Ya berarti 270 ditambah 20 kan? Tambah 20 dikit. Nah, ini 20 derajat. Nah, berarti kan dari sini sampai sini itu kan 270 derajat. Nah, ini buat ngebantu aja. Sudut yang kita perlukan untuk perhitungan, nah kan segitiga yang kita pakai jadi ininya. Ya, untuk membantu perhitungan ya ini nih si 20 derajat gitu kan untuk perhitungan. Jelas? Jelas gak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu 15 dengan sudut minus 60 derajat. Oke, nah ini 15 dengan sudut nilainya ya. Nilainya 15 dengan sudut minus 60 derajat. Kita gambar dulu. Minus 60 derajat itu gimana? Nah, bukan searah jarum jam ya, tapi berlawanan arah jarum jam ke sini. Langsung aja 60 derajat. Nah, berarti sekitar, nah inilah ya, 60 derajat. Nah, panjangnya 15. Ini adalah vektornya. Kita mau cari, langsung pakai cara cepat aja ya. Kita mau cari berapakah nilai X dan nilai Y. Ini nilai X, dari sini sampai sini. Dan ini nilai Y-nya. Dari sini sampai sini, Y. Berapa? Nilai X, langsung nilai X. 15 cos 60 derajat. Oke, 15 cos 60 derajat. Ada yang bingung? Kenapa ini 15 cos 60 derajat? Ya. Bingung? Oh, perhatiin nih, panahnya nih. Panahnya perhatiin. Nah, kita mau nyari X. Berarti rotasiin ke sana. Pakai samping. Rotasiin ke sana gitu ya. Oke. Nah, sudutnya kegeleng apa enggak? Kalau kegeleng pakai cos gitu. Udah sesederhana itu ya. Langsung nih berapa? 15 dikali cos 60. 7,5. Y-nya berapa? Nah, ini langsung aja ya. Kalian lihat kan Y-nya ke arah bawah kan? Langsung dikasih minus. Gitu, biar cepat. Biar kalian nggak bingung nanti. Langsung dikali minus karena dia arahnya ke bawah ya. Ingat-ingat. Ini 15 dikali sin 60 derajat. Tolong di mute ini, Haris. Sebentar ya, saya ada telepon dulu.
Oke, maaf tadi ada gangguan sebentar ya. Kita lanjut. Nah, ini 15 minus dari ini minus kenapa? Bingung nggak? Kenapa minus? Karena Y-nya ke bawah, Pak. Oke, ya sesederhana itu ya. Minus karena arahnya ke bawah. Searah jarum jam, Pak. Arah jarum jam. Sarah jarum jam berlawanan arah jarum jam mah tadi pas ngomongin sudut. Ini mah kita udah ngomongin arahnya ya. Arah dari sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, berapa nih 15 dikalisin 60 derajat? 12,99 jadi 12,99 Pak. 12,9, Ya, Pak. 13 aja ya. Kita bulatkan 13. Nah, berarti ini sama dengan 7,5I ditambah, dikurangi ya, karena Y-nya minus, dikurangi 13J. Gitu. Oke, jelas? jelas, Pak. Siap-siap pergelangan tangannya di ini dulu. Kita lakukan challenge sekarang. Challenge pertama ya di kuliah fisika dasar pertama. Oke, jadi rules-nya itu kalian kerjakan di kertas ya, di catatan kalian masing-masing. Siapa yang paling cepat mengerjakan dan benar akan saya cek ya, akan saya kasih 1 poin. 1 poin. Jadi caranya setelah kalian mengerjakan tinggal foto aja dikirimin ke grup ya. Jangan di PM, dikirimin ke grup biar saya tahu mana yang paling cepat gitu. Tahu udah jelas aturannya? Siap, jelas, Pak. Oke. Ya, Pak, jelas. Yang pertama. Ini yang pertama ya. Sebentar. Itu yang pertama. Ini dikonversi ya otomatis ke nilai dan sudut. Yang kedua, oke, jadi kalian boleh ngerjain yang pertama atau kedua bebas ya. Intinya siapa yang paling cepat, dia yang dapat. Silahkan. Masing-masing 1 poin ya.
Mau izin bertanya, Pak. Boleh. Ini kalau misalkan udah langsung kirim ke grup apa gimana? Langsung kirim ke grup aja. Pak, terima kasih, Pak. Nggak perlu selesai dua-duanya ya, satu-satu aja. Oke. Ini Hasbi. Hasbi kok cuma dikit banget fotonya. Ini Hasbi yang paling cepet, tapi saya nggak ngerti nih. Ini ngirim apa ini? Oh, nggak ada gambarnya ya. Ini bagusnya digambar juga ya, Hasbi. Jadi digambar dulu tuh. Jadi arah vektornya kemana gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, nah ini kan 330 derajat ya Hasbi ya. Itu kan ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu bukan sumbu X-nya yang negatif. Nah, kan salah jadinya ya, harus digambar dulu. Nah ini nih, siapa? Fahri nih. Nah ini nih, Fahri digambar dulu dia. Kita bahas, punya Fahri, apakah betul atau tidak? Nah. Oke, jadi minus 4 sama plus 7 ya. Ini Fahri, kalau bikin 7, angka 7 jangan mirip kayak angka 1 ya. Ya, Harus siap, lebih. Pak. Jadi 7 itu buntutnya itu bukan lurus tapi miring gitu. Kalau mau kayak gini atau kasih gini biar lebih jelas. Kalau gini mah kan kayak 1 lihatnya ya. Oke. Oke, R-nya udah benar. Terus oh ini yang beda ya sama yang dikerjainnya Hasbi. Soalnya ya. Gak apa-apa. Ini soal yang pertama, tan alfa sama dengan 7/4. Kita lihat alfanya minus 4 dan 7. Oke, alfanya di sini. Tan alfa sekian, ini 60,25. Ini pakai derajat ya, jangan lupa. Siap, Pak. Oke.
Tetanya. Oke, sip. Ini udah benar ya. Punya Fahri. NIM berapa Fahri? 008 2111 211008. 008. Fahrizal bukan? Iya, Pak. Fahrizal Febriansyah. Iya, benar, Pak. Oke, 1 poin buat Fahrizal. Poin pertama di kelas ini. Lanjut. Nah, ini nih yang ngerjain yang nomor 2 pakai gambar ya, biar lebih jelas. Abdul Rozak udah ketinggalan. Nah, ini nih Fadil. Saya periksa yang ada gambarnya aja ya, karena memang prosedurnya gitu, gambar dulu biar jelas. Biar gak salah perhitungannya. Ini punya siapa nih tadi? Punyanya Fadil. Kita cek. Nah, kan ini kelihatan ya. Jadi 330 itu sama dengan, nah ini jadi 60 derajat tapi minus. Kan ini kok bisa kayak gini Fadil? Bisa dijelasin kenapa 60 derajat? Saya Pak. Ini kenapa 60 derajat dari sini? Dari sumbu X positif, kenapa arah putaran arah jarum jamnya 60 derajat? Karena tadi yang 360 dikurang 330 Pak. Emang 60? Saya Pak. Salah ya, bukan 60 derajat ya kalau dilihat dari sini ya. Oke, yang lain. Ini masih terbuka nih soal nomor 2 ya. Ini punyanya Arya nggak jelas nih. Arya dibikin gambarnya dulu ya, baru dihitung. Oke, Fauzi, kita coba lihat punyanya Fauzi. Itu berapa derajat sih nggak jelas Fauzi? 110. 110. Ya. Yakin 110? Lupa Pak tadi yang tengah derajatnya ini Pak, yang G-nya. Ini bener gak nih? Ayo. Belum yakin Pak sama derajatnya. Tadi sebenarnya udah ada clue-nya tadi dari siapa? Yang sebelumnya. Adil ya. Nah, ini derajatnya berapa nih ini nih? Ini yang salah ya, bukan 110 nih. Harus dicari nih, ini yang benar berapa? Ya, baik Pak. Nah, 330 derajat kan dari sini sampai sini. 330 derajat. Nah, ini sisanya berapa nih? Ini nih. Ayo. 30 derajat kan. Iya. Kita lihat lagi. Punyanya Azhar. Ini belum beres punyanya Azhar. Ya apa salah? Ayo yang lain. Ini punya siapa? Punyanya Hazraf. Hazraf nih siapa? Loh, kok nggak lengkap sih? Nah, ini udah benar ya, 30 derajat karena kan sisanya ya. Kan kalau satu putaran penuh itu 360 derajat, ini salah nih. Ini dari sini sampai sini ya. Oke, siapa tadi? Himam.
Nah ini nih, ini 330 derajat tuh bukan sampai sini, bukan. Ini 270 derajat kalau cuma sampai situ. Harus jelas nih sampai sini nih. Oke? Siapa yang ngerjain nih? Halo, halo, siapa yang ngerjain ini? Himam, Pak. Imam ya. Jelas, Imam? Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf tadi buru-buru. Nah, terus kita cari di sumbu X dan juga di sumbu Y. Oke, untuk di sumbu X, dia pakai cos 30 derajat, betul, 10 akar 3. Untuk Y, pakai sin ya, sin 30 derajat, karena tidak kegeleng ya. Jadinya minus 10 derajat. Oke, udah benar. Jadi ini finalnya belum nih, kamu belum tulis. Jadi ini 10 akar 3 I. Ini boleh akar 3 boleh ya, boleh pakai desimal juga nggak apa-apa. Minus 10 J. Nah, gini. Oke? Tapi nggak apa-apa lah, saya kasih Iya, poin Pak. karena jalannya udah benar. Ini harus kayak gini ya, nanti kalau di ujian nggak kayak giniin, saya anggap poinnya nggak sempurna. Iya, Pak. Maaf. NIM berapa, Himam? 34, Pak. 211, 121, 1034. 34. Kelas B ya? Iya, Pak. Oke. Sip. Udah ya, sampai sejauh ini ada yang masih bingung nggak? Kenapa jawabannya seperti ini? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita istirahat dulu lah ya. Kalian kasihan nanti kalau misalnya nggak istirahat. Ngebul. Kita istirahat 15 menit. Setelah 15 menit, kita kembali lagi. Baik, Pak. Ya, makasih Pak.
Oke, kita mulai lagi ya. Ya, jadi perkuliahan ini kan lama ya, 3 jam gitu. Jadi saya terapkan istirahat di tengah-tengah, biar kalian ada waktu buat refresh pikiran lagi. Sama kalau kan biasanya kalian ini generasi Gen Z ya, itu jarang ada yang sarapan, saya perhatiin. Jarang-jarang ada yang sarapan, kayak misalnya baru bangun tidur jam 7:30 pagi atau jam 7 pagi sarapan, itu jarang kayaknya ya. Iya Rata-rata Pak, makan betul Pak. Iya makan Pak, siang betul sama Pak. makan Betul malam udah sekali. gitu, sama jajan sering gitu. Betul Sering sekali, Pak. jajannya. Saya perhatiin kayak gitu. Jadi buat kalian ngisi nutrisi ya nggak apa-apa, untuk pagi rata-rata emang nggak perlu sarapan juga nggak apa-apa, tapi kalau udah mendekati jam 10 belum makan apapun, nggak makan roti atau ya belum makan apapun, nah itu biasanya lemes, terus udah nggak fokus. Jadi ya upayakan ya, karena ini ada istirahat kan, upayakan ketika istirahat kalian ada makanan lah ya, boleh makanan berat juga, disediakan makanan dan minuman gitu, biar tetap fokus ya belajarnya. Oke, buat ini juga buat perkuliahan, jadi masih banyak yang nanya juga apakah digabung atau dipisah untuk minggu ini atau gimana. Ini untuk seterusnya dan selanjutnya juga tetap digabung ya. Jadi jadwalnya tetap, baik kelas A maupun kelas B, tetap digabung dengan jadwal dari jam 8 sampai jam 11 pagi hari Rabu. Itu ya, jadi tetap digabung karena nggak ada masalah juga kan kalau digabung. Kecuali kalau memang kelas offline, nah itu beda cerita kalau digabung. Kelasnya jadi sangat padat, terus jadi kurang kondusif lah, karena berisik, karena ngobrol, dan lain-lain. Itu kan kalau di kelas online tetap kondusif ya, karena kalian mute audio. Gitu. Kalau kelas offline tuh, waduh, kalau digabung tuh, ya kalau mepet-mepet banget lah digabung tuh, karena berisik jadinya, suka sering ngobrol dan lain-lain ya, jadi kurang kondusif. Oke, kita lanjut ya. Siapin lagi catatannya, kita lanjut ke materi berikutnya. Masih tentang vektor, tapi di sini kita masuk ke operasi vektor. Nah, operasi vektor ini dia bisa penjumlahan, pengurangan, atau perkalian ya. Kalau pembagian itu jarang. Karena memang di rumus-rumus fisika umumnya itu kalau nggak penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Gitu ya. Pembagian ada, tapi tidak kita bahas karena jarang aplikasinya. Jadi memang di sini saya sengaja mempelajari vektor tuh bukan untuk mendalam semuanya ya. Itu mestinya di matematika. Tapi saya mengajarkan vektor yang memang aplikasinya banyak di fisika. Jadi saya akan ajarkan sebatas sampai perkalian saja. Nah, oke, yang pertama itu adalah penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor. Misalkan ada 2 vektor ya, ada 2 vektor. Mau kita jumlahkan. Misalnya vektor A, anggaplah saya pakai istilah ini dulu ya. P lah, PI ditambah Q, Oke. Dan vektor B ini RS aja.
Nah, apa yang terjadi ketika kita menjumlahkan vektor di sini? Jadi sederhananya untuk misalkan ya, kita jumlahkan vektor ini. Kita jumlahkan untuk yang sumbu X dengan sumbu X dan juga untuk yang sumbu Y dengan sumbu Y juga ya. Jadi ini hasilnya P plus R I ditambah Q plus S C seperti ini. Jadi kita jumlahkan untuk bagian I dengan yang I dan untuk bagian yang J dengan yang J juga. Nah, secara fisik ini maknanya misalkan ada sebuah vektor A, vektor anggaplah seperti ini gitu ya. Anggap seperti ini. Ini adalah vektor A. Nah, di mana ini P-nya ya, misalkan dua-duanya positif lah. Ini Q-nya. Nah, terus vektor B. Ada vektor B. Nah, misalkan vektor B agak-agak curam seperti ini. Nah, ini vektor B. Ini R, ini S. Jelas ya? Ini masing-masing, belum dijumlahin. Nah, penjumlahannya kayak gimana nih? Nah, jadi kalau misalnya kita jumlahkan A plus B, yaitu vektor A, ini vektor A ya. Nah, ini vektor B. Nah, jadi cara menjumlahkannya adalah vektor A dulu nih, lalu dilanjutkan dengan vektor B gitu ya. Nah, seperti ini. Jadinya vektor A plus B itu adalah gabungan dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah vektor A ditambah vektor B seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah penjumlahan dari vektor tersebut. Nah, jadi pangkal dari vektor A langsung disambung dengan ekor dari vektor B ya. Seperti itu. Begini secara visual ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan ini kan si P ya sama Q. Ini itu adalah R sama S. Nah, jadi total dari sini sampai sini itu adalah Q ditambah S. Nah, total dari sini sampai sini itu adalah P ditambah R. Ya kan? Nah, ini P ditambah R ya, ini ya. P ditambah R, terus ini Q tambah S. Untuk sumbu Y-nya gitu. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Jelas, Jadi Pak. sederhananya tinggal gitu ya. Misal A ditambah B. Secara visual, pangkal dari vektor A langsung disambung dengan ekor dari vektor B gitu ya. Jadi sambungannya dengan ekornya gitu. Nah, ini penjumlahan vektor. Nah, kalau misalnya kita pengen ada cara yang secara cepat kita mengetahui gitu ya, mengetahui nilai dari penjumlahan dua vektor yang berbeda gitu. Nah, misalkan ini subbab lah, subbab dari penjumlahan vektor ya.
Nah, resultan dua vektor dengan sudut tertentu. Misalnya ada dua vektor. Ini saya gabungkan ekornya biar lebih jelas aja ya. Misalnya dua vektor seperti ini. Ini vektor A, ini vektor B ya. Nah, kalau mau dijumlahkan berarti kan kita ya kayak tadi A plus B misalnya. Berarti pangkalnya ekor A ditambah dengan ekornya vektor B. Nah, ini vektor B sama nih. Nah, ini juga kalau misalnya dibikin jar-jar genjang seperti ini. Ini adalah vektor A ya. Nah, penjumlahannya itu dari awal sampai akhir kan. Nah, ini adalah resultan atau penjumlahan. Penjumlahan vektor A dengan vektor B gitu. Ini resultan atau penjumlahan ya. Di mana kalau misalnya vektor A sama vektor B ini punya sudut tertentu, misalkan alfa gitu ya, sudut alfa, kita bisa mencari nilainya, nilai dari vektor resultan tersebut. Jadi nilai dari vektor A plus vektor B, nah ini nilai saja ya, ini nilai saja. Atau besaran skalar. Nah, ini bisa kita ketahui dengan cara nilai dari vektor A kuadrat ditambah nilai dari vektor B kuadrat ditambah 2 dikali nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali cos alfa. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Seperti ini. Tapi ini cuma nilainya saja ya. Jadi bisa langsung pakai formula ini untuk mengetahui berapa nilai dari penjumlahan dua vektor tersebut. Ingat-ingat ini nilai saja ya. Jadi kita tidak membahas arahnya kemana. Gitu. Contoh lah, contoh. Kita kasih contoh. Contoh. Nah, misalkan vektor A itu 2i plus 4j. Vektor B ini sama dengan, yang gampang aja lah, 3i. Nah, ini kalau misalnya kita jumlahkan, vektor A plus vektor B itu sama dengan, langsung 2 tambah 3 berapa? 2 ditambah 3. 5, Pak. 5, Pak. 5i. 5 ditambah 4 J ya. Nah, kita mau buktikan nih rumus ini benar gak gitu ya. Nah, dari sini kita cari resultannya berapa? Kita cari resultannya. Berarti kan R sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Berapa nih? 25 tambah 4. Ini pakai koma-komaan aja nggak Pak? Akar dari 6,4 Pak. 6,24. 6,4 ya. 6,4. 6,4 kali 6,4 sih. 6,4. 6,4 ya. Ya betul Pak. Itu cek lagi tuh yang 6,24 gimana hitungannya?
6,4 nih. Jadi R-nya itu adalah 6,4 kalau misalnya pakai perhitungan kayak gini ya. Jadi kita gabungkan dulu antara sumbu X dengan sumbu Y ya. Lalu kita cari berapakah R-nya atau nilainya. Nah, kita bandingkan dengan rumus yang ini. Kita bandingkan dengan rumus yang ini. Kita mencari tahu dulu berapa nilai dari vektor A. Nah, berarti kan ini akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan berapa nih? Empat koma empat, Pak. 4,47 ya. 4,47. Sedangkan vektor B sama dengan, nah ini iya ya sama ya, kalau 3 ya 3 ya. Misalnya kalau misalnya diginiin ya boleh-boleh aja. Ini 3 kuadrat ya. Di mana X-nya 0 gitu. Apa Y-nya yang 0. Berarti ini 3. Nah, apakah sama dengan yang perhitungan awal? Kita cek. Nilai dari vektor A ditambah vektor B. Ini ada ini. Sama dengan akar dari 4,47 derajat. Oh iya, ini harus dicari dulu berapa derajat ya antara vektor A dengan vektor B. Harus dicari dulu nih. Nah, vektor A dengan vektor B berapa derajat? Kita gambarin dulu kalau kayak gini. Berarti kita gambarin dulu vektor A. Ini misalnya 2 satuan, ini 4 satuan ya. Seperti di sini. Nah, ini adalah vektor A. Ini 4 satuan, ini 2 satuan. Nah, vektor B ini 3 satuan di sini. Ini adalah vektor B. Kita pengen cari tahu ini sudutnya berapa. Nah, kita cari sudutnya dulu. Nah, karena sederhana ya, vektor B kan ya dia udah di sumbu X ya. Udah tinggal lihat vektor A. Ya, sudutnya berapa? Ini depan sudutnya itu adalah 4 satuan, samping sudutnya 2 satuan. Berarti pakai tangan ya. Tangan theta sama dengan depannya 4, sampingnya